Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah tentang perjalanan seorang hamba yang menemukan kedamaian dalam Islam setelah melewati ujian hidup yang berat. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Samuel, seorang pendeta yang dikenal penuh kasih dan berjiwa pemimpin, tinggal di sebuah kota kecil di Stockholm, Swedia, di mana ia menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin jemaat dengan penuh pengabdian. Gereja tempat ia melayani adalah pusat komunitas yang ramai, di mana Samuel sering mengadakan kebaktian dan kegiatan sosial untuk membantu orang-orang miskin dan terpinggirkan. Kehidupan Samuel dipenuhi oleh doa, pelayanan, dan membaca kitab suci, yang ia yakini sebagai panggilan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jemaat gereja sangat menghormatinya, tidak hanya karena kebijaksanaannya dalam memimpin, tetapi juga karena kerendahan hatinya dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Meskipun terlihat tenang dari luar, Samuel kadang-kadang merasa ada kekosongan di dalam hatinya yang tidak bisa ia jelaskan, meskipun ia selalu berusaha menutupi keraguannya dengan doa. Ia sering merenungkan makna kehidupan di tengah malam, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia pahami, meskipun ia yakin telah menemukan kebenaran dalam imannya. Suasana gereja yang megah, dengan patung-patung suci dan nyanyian pujian yang merdu, tidak selalu berhasil menghilangkan kegelisahan batin yang terkadang muncul secara tiba-tiba. Dalam setiap khotbahnya, Samuel berusaha menyampaikan pesan kasih dan pengampunan, namun di dalam dirinya, ia merasa belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari kedamaian sejati. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama, tetapi mimpi-mimpi aneh mulai mengusik tidurnya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin dan hati yang berdebar. Samuel tidak menceritakan kegelisahannya kepada siapapun, karena ia merasa sebagai pendeta, ia harus kuat dan menjadi teladan bagi jemaatnya, meskipun hatinya sedang bergumul. Beberapa bulan setelah kegelisahannya semakin sering muncul, Samuel mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam rutinitas imannya yang selama ini ia anggap sempurna. Ia mencoba meningkatkan intensitas doanya, membaca lebih banyak ayat suci, dan memperpanjang waktu refleksinya. Tetapi semuanya tidak berhasil menghilangkan kehampaan yang ia rasakan. Jemaat gereja tidak menyadari perjuangan batin Samuel, karena ia tetap tersenyum dan memberikan khotbah yang menggugah, meskipun hatinya merasa semakin jauh dari kedamaian. Suatu malam, Samuel bermimpi tentang sebuah api besar yang tidak padam, dan ia mendengar suara yang memanggilnya untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Ketika ia terbangun, ia tidak dapat mengingat detail mimpi itu, tetapi perasaan mendalam bahwa ia harus mencari sesuatu yang lebih mulai tumbuh dalam dirinya. Pada hari berikutnya, saat memimpin kebaktian, Samuel merasa pikirannya melayang jauh, dan ia tidak dapat sepenuhnya fokus pada ayat-ayat yang ia bacakan kepada jemaat. Dalam keheningan malam, ia mulai membaca buku-buku yang berbicara tentang keimanan dari sudut pandang yang berbeda, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantui pikirannya. Samuel mulai bertanya-tanya apakah mungkin ada jalan lain yang belum ia temukan, meskipun ia merasa takut untuk meninggalkan ajaran yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Hari-hari yang biasanya penuh kepastian mulai berubah menjadi pencarian yang penuh kebimbangan, namun ia merasa bahwa dirinya semakin dekat dengan sebuah jawaban yang ia belum pahami. Suatu hari, setelah kebaktian pagi yang dihadiri oleh banyak jemaat, seorang pria asing bernama Salwan Momika muncul di depan pintu gereja dengan wajah yang tampak lelah dan gelisah. Samuel, dengan rasa penasaran dan tanggung jawab sebagai pendeta, menyambut pria itu dan mempersilahkannya masuk ke dalam gereja untuk berbicara lebih lanjut. Salwan memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengungsi Irak yang tengah menjadi pusat perhatian publik karena aksinya membakar Al-Quran di Stockholm. Dengan nada yang dingin dan sedikit arogan, Salwan menjelaskan bahwa ia merasa Al-Quran adalah ancaman bagi demokrasi dan kebebasan manusia, dan itulah alasan dibalik tindakannya. Samuel, meskipun terganggu oleh sikap Salwan, tetap mendengarkan dengan tenang, berusaha menunjukkan kasih dan pengertian seperti yang diajarkan oleh agamanya. Salwan meminta perlindungan di gereja karena ia merasa terancam oleh reaksi keras dari umat Muslim di seluruh dunia, termasuk ancaman terhadap nyawanya sendiri.
Samuel merasa terjebak dalam dilema antara membantu seseorang yang membutuhkan dan mempertimbangkan konsekuensi dari memberikan perlindungan kepada orang yang telah memicu kemarahan global. Meskipun ragu-ragu, Samuel akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Salwan tinggal sementara di gereja, sambil mencoba memahami lebih jauh tentang pria ini dan motivasinya. Kehadiran Salwan mulai memicu keresahan di kalangan jemaat, beberapa di antaranya mengetahui siapa Salwan sebenarnya dan menentang keputusan Samuel untuk membantunya. Di tengah situasi yang semakin rumit, Samuel merasa bahwa kedatangan Salwan ke gerejanya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Di ruang kecil di belakang altar gereja, Salwan duduk dengan ekspresi percaya diri, menceritakan bagaimana ia merasa bahwa tindakannya membakar Al-Quran adalah langkah yang benar untuk melawan apa yang ia sebut sebagai ancaman peradaban. Dengan nada sinis, ia menggambarkan Al-Quran sebagai sebuah buku berbahaya yang menurutnya menghambat kemajuan dan kebebasan berpikir manusia modern. Samuel mendengarkan dengan seksama, tetapi di dalam hatinya ia mulai merasa tidak nyaman dengan cara Salwan berbicara, seolah-olah kebencian adalah satu-satunya bahasa yang ia kenal. Salwan mengaku bahwa ia telah melarikan diri dari Irak karena ia tidak tahan dengan masyarakat yang menurutnya diperbudak oleh agama, dan aksinya membakar Al-Quran adalah bentuk protes terhadap pengalaman masa lalunya. Samuel, yang terbiasa menghadapi konflik dengan pendekatan damai, merasa bingung bagaimana cara merespons kebencian mendalam yang terpancar dari kata-kata Salwan. Dalam satu momen, Salwan dengan bangga menunjukkan rekaman video aksinya, mengatakan bahwa ia tidak menyesal meskipun dunia mengecamnya. Namun, di balik sikap kerasnya, Samuel melihat sekilas rasa takut di mata Salwan, seolah-olah ia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakannya benar. Samuel mencoba mengingatkan Salwan tentang pentingnya pengampunan dan cinta dalam menghadapi perbedaan, tetapi Salwan hanya tertawa kecil dan berkata bahwa cinta tidak bisa mengalahkan kebodohan. Meskipun merasa terganggu, Samuel tetap berusaha mencari jalan untuk memahami Salwan, meyakini bahwa pria ini mungkin adalah bagian dari ujian spiritual yang harus ia hadapi. Dalam hatinya, Samuel mulai bertanya-tanya apakah kebencian Salwan adalah hasil dari luka batin yang mendalam, yang hanya bisa disembuhkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia ketahui. Malam pertama Salwan tinggal di gereja, sebuah kejadian aneh terjadi. Patung salib yang kokoh di dekat altar tiba-tiba jatuh tanpa ada alasan yang jelas. Jemaat yang datang untuk berdoa keesokan harinya merasa terguncang melihat salib besar tergeletak di lantai, beberapa bahkan menganggapnya sebagai pertanda buruk. Samuel segera memimpin doa bersama untuk menenangkan jemaat, tetapi di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi sejak kedatangan Salwan. Malam berikutnya, bau busuk yang tidak diketahui sumbernya mulai menyebar di seluruh gereja, memaksa Samuel untuk membuka semua jendela untuk membiarkan udara segar masuk. Jemaat mulai membicarakan rumor bahwa kehadiran Salwan membawa kutukan, meskipun Samuel mencoba menyangkal dan mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Saat Samuel sedang berdoa di tengah malam, ia mendengar suara misterius seperti rintihan dari ruang tempat Salwan tidur, tetapi ketika ia memeriksanya, Salwan hanya tertidur dengan gelisah. Beberapa jemaat yang biasanya datang untuk berdoa pagi mulai menghindari gereja, mengatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman berada di sana sejak insiden-insiden aneh itu terjadi. Samuel mulai merasa bahwa gereja, yang seharusnya menjadi tempat damai, kini dipenuhi oleh energi yang berat dan mencekam, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam doa pribadinya, Samuel memohon petunjuk dari Tuhan, berharap menemukan jawaban mengapa semua hal aneh ini terjadi setelah kedatangan Salwan. Meskipun terguncang oleh situasi ini, Samuel tetap bersikeras untuk menjaga Salwan di gereja, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan rencanakan melalui mereka berdua. Suatu pagi, Salwan datang menemui Samuel dengan wajah penuh kebingungan dan menunjukkan luka bakar di kedua tangannya yang tampak seperti bekas terbakar api. Ketika kembali ke gereja, Salwan mulai merasa takut, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun ia berusaha menyembunyikan rasa paniknya di depan Samuel. Di tengah malam, luka-luka tersebut mulai mengeluarkan bau busuk, dan Salwan merasa seperti ada api yang membakar di bawah kulitnya tanpa henti. "Samuel,
meskipun merasa tidak mampu memahami situasi ini, tetap merawat Salwan dengan penuh perhatian, membalut lukanya dan berdoa agar penderitaan itu segera berhenti. Jemaat yang mendengar kabar tentang luka misterius Salwan mulai semakin yakin bahwa pria itu sedang mengalami akibat dari tindakannya terhadap Al-Quran. Salwan sendiri mulai mengeluh tentang mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya, di mana ia melihat dirinya terbakar di tengah api besar tanpa ada yang menyelamatkannya. Samuel mencoba meyakinkan Salwan bahwa mungkin ini adalah ujian dari Tuhan untuk menguji kesabarannya, tetapi Salwan menolak dengan marah dan menyebut bahwa ini hanyalah kebetulan. Di tengah semua kekacauan ini, Samuel merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja, memaksanya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keyakinannya dan tujuan hidupnya. Samuel duduk sendirian di bangku gereja, memandangi altar dengan hati yang penuh keraguan, bertanya-tanya mengapa doanya untuk kedamaian tidak kunjung dijawab. Ia merasa bahwa meskipun ia telah mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan, segala peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini membuatnya semakin jauh dari rasa damai yang dulu ia miliki. Bayangan luka misterius di tangan Salwan, bau busuk, dan patung salib yang jatuh terus menghantui pikirannya, menambah beban batin yang sulit ia tanggung. Dalam perenungannya, Samuel merasa bahwa gereja yang selama ini menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi tempat yang penuh kecemasan dan ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya apakah kebencian Salwan terhadap Islam telah memengaruhi atmosfer spiritual gereja, atau apakah ini adalah ujian yang sengaja diberikan Tuhan kepadanya. Malam-malam panjang diisi dengan doa dan perenungan, tetapi setiap kali ia berdoa, Samuel merasa seperti berbicara kepada kekosongan, tanpa mendapatkan jawaban atau ketenangan. Ketidakmampuannya untuk menghilangkan perasaan gelisah membuat Samuel mulai merasa bahwa mungkin ia telah kehilangan arah, meskipun ia terus berusaha mempertahankan keimanannya. Keberadaan Salwan di gereja menjadi simbol dilema bagi Samuel, antara menunjukkan belas kasih sebagai seorang pendeta dan menghadapi kenyataan bahwa Salwan membawa aura negatif yang sulit dijelaskan. Dalam hati kecilnya, Samuel merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini, sesuatu yang sedang coba diungkapkan kepadanya, tetapi ia belum mampu memahaminya sepenuhnya. Dengan keyakinan yang mulai goyah, Samuel memutuskan bahwa ia harus mencari jawaban dengan cara yang lebih mendalam, bahkan jika itu berarti menantang pemahaman lamanya tentang Tuhan. Suatu pagi yang sunyi, saat Samuel sedang merapikan perpustakaan gereja, ia menemukan sebuah Al-Quran yang rusak, halaman-halamannya terbakar sebagian, tergeletak di sudut yang berdebu. Ia mengangkat kitab itu dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk tidak mengabaikan keberadaannya, meskipun ia tahu jemaat mungkin akan mempertanyakan tindakannya. Dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa ia tahan, Samuel membawa kitab itu ke ruang kerjanya, membersihkan debu yang menempel, dan membuka halaman-halamannya yang masih utuh. Saat membaca ayat-ayat pertama, ia merasa terkejut dengan kata-kata yang berbicara tentang kasih sayang Tuhan, keadilan, dan pengampunan, yang berbeda dari apa yang selama ini ia bayangkan tentang Islam. Semakin dalam ia membaca, semakin ia merasa tersentuh oleh pesan-pesan yang mendalam dan universal, yang seolah-olah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia miliki selama ini. Samuel terhanyut dalam cerita-cerita yang ia temukan di dalam Al-Quran, terutama kisah-kisah para nabi yang memiliki kemiripan dengan kisah yang ia kenal dari kitab sucinya sendiri. Rasa penasaran yang tumbuh membuatnya membaca lebih banyak, meskipun ia merasa ragu apakah tindakannya ini benar di mata Tuhan yang selama ini ia sembah. Ia mulai menyadari bahwa banyak prasangka yang selama ini ia miliki terhadap Islam mungkin didasarkan pada ketidaktahuannya sendiri, bukan pada kebenaran yang sebenarnya. Al-Quran, meskipun dalam kondisi rusak, menjadi sumber penghiburan dan harapan yang baru bagi Samuel, yang mulai merasa bahwa mungkin Tuhan sedang berbicara kepadanya melalui kitab ini. Dalam hati, Samuel berjanji untuk melanjutkan pembacaannya, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah luka misterius di tangannya mulai sembuh, Salwan datang kepada Samuel dengan wajah pucat, mengatakan bahwa ia tidak bisa tidur karena mimpi buruk yang terus menghantuinya. Dalam mimpi-mimpinya, Salwan melihat dirinya dikelilingi oleh api besar yang menyala-nyala, sementara sosok hitam dengan mata merah menyala terus mendekatinya dengan ancaman. Ia merasa seperti terperangkap dalam neraka, meskipun ia tidak percaya pada konsep itu, dan setiap kali ia terbangun, keringat dingin mengalir di tubuhnya.
Salwan mulai mengeluh bahwa rasa takut yang ia alami dalam mimpi kini mulai merambat ke kehidupan nyata, membuatnya tidak bisa tenang bahkan di siang hari. Meskipun Salwan mencoba menyembunyikan ketakutannya dengan kata-kata keras, Samuel dapat melihat bahwa pria ini perlahan-lahan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Samuel mencoba menasihati Salwan untuk memohon ampun kepada Tuhan atas tindakannya, tetapi Salwan menolak dengan tegas, mengatakan bahwa semua ini hanyalah permainan pikiran. Ketika mimpi buruk terus berulang, Salwan mulai mendengar suara-suara yang memanggil namanya, bahkan saat ia sedang terjaga, membuatnya semakin gelisah dan putus asa. Samuel, meskipun merasa iba, mulai yakin bahwa apa yang terjadi pada Salwan adalah akibat dari kebenciannya yang begitu dalam terhadap Islam, dan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diselesaikan oleh Salwan sendiri. Di tengah semua penderitaannya, Salwan tetap keras kepala, menolak untuk mengakui bahwa tindakannya mungkin salah, dan memilih untuk mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Samuel hanya bisa berdoa dalam hati agar Salwan menemukan kedamaian, sambil terus merenungkan apa yang Tuhan ingin ia pelajari dari situasi ini. Dalam pencariannya untuk memahami lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah ia baca, Samuel memberanikan diri mengunjungi masjid setempat, sebuah tempat yang selama ini hanya ia pandang dari kejauhan. Ia disambut dengan ramah oleh Imam Tariq, seorang pria parubaya yang wajahnya memancarkan ketenangan, meskipun ia tampak terkejut dengan kehadiran seorang pendeta di tempat itu. Samuel menjelaskan bahwa ia sedang mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya, dan ia merasa bahwa Al-Quran mungkin menyimpan petunjuk yang ia butuhkan. Dengan penuh kesabaran, Imam Tariq mulai berbicara tentang prinsip-prinsip dasar Islam, terutama tentang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya menjalani hidup dengan keadilan dan kasih sayang. Samuel mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Imam Tariq menjelaskan konsep pengampunan dalam Islam, yang mengajarkan bahwa pintu rahmat Tuhan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau bertobat. Mereka berdiskusi panjang tentang kesamaan antara ajaran Islam dan Kristen, terutama dalam hal nilai-nilai moral dan etika, yang membuat Samuel semakin tertarik untuk memahami lebih jauh. Dalam salah satu momen yang mendalam, Imam Tariq menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama kebencian seperti yang sering disalahpahami, melainkan agama yang menekankan kedamaian dan penghormatan terhadap semua manusia. Samuel merasa bahwa percakapannya dengan Imam Tariq memberikan kedamaian baru dalam hatinya, meskipun ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh mungkin akan sulit diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Sebelum pulang, Imam Tariq memberikan sebuah Al-Quran baru kepada Samuel, mengatakan bahwa kitab itu adalah sumber kebenaran yang akan terus membimbingnya dalam mencari jawaban. Samuel meninggalkan masjid dengan perasaan campur aduk, antara rasa takut terhadap reaksi jemaatnya dan rasa lega karena ia merasa telah menemukan arah baru dalam pencariannya. Kabar tentang kunjungan Samuel ke masjid mulai menyebar di kalangan jemaat, memicu berbagai reaksi yang mencerminkan keprihatinan, kekecewaan, bahkan rasa ingin tahu. Beberapa jemaat merasa bahwa Samuel telah mengkhianati kepercayaan mereka, menganggap tindakannya sebagai bentuk kompromi terhadap iman Kristen yang seharusnya ia jaga. Namun, ada juga yang mulai melihat Samuel sebagai seorang pemimpin yang berani membuka diri terhadap perspektif baru, sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh pemimpin gereja lainnya. Ketegangan mulai terasa saat beberapa jemaat menuntut penjelasan langsung dari Samuel tentang niatnya, tetapi ia meminta mereka untuk bersabar dan mempercayai proses yang sedang ia jalani. Di tengah situasi yang semakin memanas, Samuel berusaha menjelaskan kepada jemaat bahwa langkahnya mempelajari Islam bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan pencarian yang jujur untuk memahami kebenaran. Perpecahan mulai terlihat di gereja, dengan sebagian jemaat memilih menjauh, sementara yang lain justru menunjukkan ketertarikan untuk mendengar lebih banyak tentang apa yang Samuel temukan. Dalam salah satu pertemuan mingguan, Samuel menyampaikan khotbah tentang pentingnya kasih dan toleransi, mencoba menenangkan hati jemaat yang merasa kecewa. Meski ada yang tetap bersikap keras kepala, beberapa jemaat mulai mendekati Samuel secara pribadi, bertanya lebih jauh tentang apa yang ia pelajari dari Al-Quran dan pertemuannya dengan Imam Tariq. Samuel merasa bahwa meskipun situasi ini sulit, ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membuka hati banyak orang terhadap nilai-nilai yang lebih universal. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Samuel memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan spiritualnya, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya mungkin akan semakin berat.
Sementara itu, kondisi Salwan semakin memburuk, tubuhnya mulai dipenuhi luka hitam yang berbau busuk, membuat orang-orang di sekitarnya menjauh karena rasa jijik dan takut. Salwan merasa bahwa tubuhnya tidak hanya rusak secara fisik, tetapi juga seperti ditolak oleh dunia, karena ia kini hidup dalam isolasi yang menyakitkan. Samuel mencoba menawarkan bantuan dan perawatan, tetapi bau menyengat dari luka-luka Salwan membuatnya sulit untuk mendekat terlalu lama. Jemaat gereja yang sebelumnya penasaran dengan Salwan kini sepenuhnya menjauh, menyisakan Samuel sebagai satu-satunya orang yang tetap peduli meskipun dengan hati yang diliputi keprihatinan. Dalam keputusasaan, Salwan mengaku kepada Samuel bahwa ia merasa dihantui oleh rasa bersalah yang semakin membesar, meskipun ia masih enggan mengakui bahwa tindakan membakar Al-Quran adalah kesalahan. Setiap malam, Salwan merasa seperti ada sesuatu yang menghantui pikirannya, membuat ia sulit tidur dan membuat tubuhnya semakin lemah karena kurang istirahat. Meskipun Salwan terus menyangkal, Samuel merasa bahwa apa yang terjadi padanya adalah akibat dari kebencian yang begitu mendalam, yang kini berbalik menjadi siksaan untuk dirinya sendiri. Dalam momen yang penuh emosi, Samuel mencoba mengajak Salwan untuk meminta ampun kepada Tuhan, tetapi Salwan tetap menolak dengan keras, mengatakan bahwa ini hanyalah ujian yang harus ia lewati sendiri. Di tengah rasa frustasi dan ketidakberdayaan, Samuel hanya bisa terus berdoa, berharap bahwa Tuhan akan memberikan keajaiban yang dapat mengubah hati Salwan sebelum semuanya terlambat. Setelah semakin sering membaca Al-Quran, Samuel mendapati dirinya merasa tenang, seolah menemukan jawaban yang selama ini ia cari dalam doa-doanya yang tampak tidak terjawab. Ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama manusia mengingatkannya pada inti ajaran agama yang sering ia sampaikan kepada jemaatnya. Dalam diskusinya dengan Imam Tariq, Samuel mulai memahami bahwa banyak kesalahpahaman tentang Islam yang sebenarnya tidak sesuai dengan realitas ajarannya. Imam Tariq mengajaknya untuk melihat Islam bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai jalan hidup yang juga mengajarkan kedamaian dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Samuel mulai merenungi hidupnya sebagai pendeta dan bertanya-tanya apakah selama ini ia terlalu terikat pada dogma tanpa melihat nilai-nilai yang lebih luas. Setiap malam, ia berdoa memohon bimbingan Tuhan, merasa bahwa dirinya sedang berada di persimpangan yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Perenungan Samuel semakin dalam ketika ia membandingkan kekerasan hati Salwan dengan kedamaian yang ia temukan dalam ajaran Al-Quran. Meski dihantui ketakutan akan reaksi jemaat dan tanggung jawabnya sebagai pendeta, ia merasa ada dorongan kuat untuk terus mendalami Islam dan memahami pesan-pesan universalnya. Dalam pikirannya, ia mulai melihat titik terang yang membuatnya yakin bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan dengan memahami hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Dengan hati yang berat, Samuel memutuskan untuk melanjutkan pencariannya, meskipun ia sadar bahwa langkah ini bisa membawa konsekuensi besar dalam kehidupannya. Samuel merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu Salwan sebelum semuanya terlambat, meskipun ia tahu bahwa pria itu sangat keras kepala dan sulit diajak berdialog. Ia mengunjungi Salwan yang kini semakin melemah, tubuhnya dilingkupi luka-luka hitam dan aroma yang membuat banyak orang menjauh darinya. Dalam percakapan yang serius, Samuel mencoba membujuk Salwan untuk meminta maaf kepada Allah dan umat Islam atas tindakannya yang telah melukai banyak hati. Salwan menolak dengan keras, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada agama yang ia anggap sebagai ancaman bagi kebebasan dan demokrasi. Samuel dengan sabar mencoba menjelaskan bahwa permintaan maaf adalah bentuk kerendahan hati, bukan tanda kelemahan, tetapi kata-katanya tidak mampu menembus tembok kebencian dalam hati Salwan. Di tengah diskusi, Salwan mengungkapkan ketakutannya akan mimpi-mimpi buruk dan rasa sakit yang terus menghantui, meskipun ia tetap tidak mau menghubungkannya dengan dosa yang telah ia lakukan. Samuel merasa frustrasi, tetapi ia tidak menyerah, terus mengingatkan Salwan bahwa Tuhan Maha Pengampun bagi siapa saja yang benar-benar bertobat. Salwan malah menantang Samuel, menyebutnya sebagai pendeta yang telah kehilangan arah karena terpengaruh oleh Islam, membuat Samuel merasa semakin prihatin. Meski pertemuan itu berakhir tanpa hasil yang nyata, Samuel merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seolah ia semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah bagian dari takdirnya. Dengan hati yang berat, Samuel meninggalkan rumah Salwan, berdoa agar pria itu mendapatkan hidayah sebelum semuanya terlambat. Kesehatan Salwan semakin memburuk,
luka-luka di tubuhnya mulai mengeluarkan nanah, dan ia dikelilingi oleh bau busuk yang membuat siapapun enggan mendekat. Di saat-saat terakhirnya, Salwan tampak dihantui oleh ketakutan yang luar biasa, matanya penuh dengan bayangan mimpi buruk yang terus datang setiap malam. Tidak ada teman atau keluarga yang mau menemaninya, ia mati dalam keadaan sepi dan terasing, meninggalkan rasa ngeri pada siapa saja yang mendengar kisahnya. Samuel adalah satu-satunya orang yang tetap berada di sisinya, meskipun ia merasa tidak berdaya untuk membantu Salwan yang menolak segala bentuk bantuan spiritual. Ketika Salwan mengembuskan napas terakhirnya, suasana di ruangan itu terasa mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi begitu nyata mengintimidasi semua orang. Samuel merasakan kesedihan yang mendalam, bukan hanya karena kematian Salwan, tetapi juga karena penyesalan bahwa pria itu tidak sempat meminta ampun kepada Tuhan. Setelah kematiannya, jenazah Salwan tidak segera diurus karena tidak ada yang bersedia menyentuhnya, membuat Samuel harus mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak berwenang. Peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam di hati Samuel, yang melihat bahwa kebencian dan penolakan terhadap kebenaran hanya membawa penderitaan dan kehancuran. Jemaat gereja mendengar berita kematian Salwan dengan berbagai reaksi, tetapi banyak yang mulai bertanya-tanya apakah apa yang terjadi padanya adalah bentuk peringatan dari Tuhan. Samuel kembali merenungi kejadian itu, merasa bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepadanya betapa pentingnya membuka hati terhadap kebenaran, tanpa dibutakan oleh prasangka atau kebencian. Setelah kematian tragis Salwan, Samuel tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa semua peristiwa ini terlalu teratur untuk dianggap sebagai kebetulan belaka. Ia merenungkan kembali ayat-ayat Al-Quran yang membahas konsekuensi dari keangkuhan dan kesombongan terhadap kebenaran ilahi. Kejadian demi kejadian yang dialaminya membuat Samuel semakin sadar bahwa kebencian Salwan terhadap Islam hanya berujung pada kehancuran. Di malam yang sunyi, Samuel berdoa dengan penuh kerendahan hati, meminta petunjuk Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar. Dalam heningnya malam, ia merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia teringat diskusi-diskusinya dengan Imam Tariq, khususnya tentang konsep tauhid dan keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah. Samuel mulai melihat bahwa seluruh pencarian spiritualnya selama ini telah membawanya ke satu kesimpulan yang jelas, Islam adalah jalan yang benar. Semakin dalam ia merenungi, semakin ia merasa yakin bahwa kematian Salwan adalah tanda kebesaran Allah yang tidak bisa diabaikan. Dengan keyakinan yang semakin teguh, Samuel menyadari bahwa ia tidak bisa terus menunda keputusan penting dalam hidupnya. Pagi harinya, Samuel memutuskan untuk mengunjungi Imam Tariq, membawa semua keraguannya untuk terakhir kali sebelum mengambil langkah besar. Dengan langkah mantap, Samuel memasuki masjid tempat ia sering berdiskusi dengan Imam Tariq, kali ini dengan tekad yang sudah bulat. Imam Tariq menyambutnya dengan senyum hangat, seolah-olah memahami bahwa Samuel datang dengan niat yang sangat penting. Dalam suasana penuh haru, Samuel mengungkapkan bahwa ia telah menemukan kebenaran dalam Islam dan ingin mengucapkan syahadat. Imam Tariq membimbingnya dengan sabar, menjelaskan kembali makna dan konsekuensi dari syahadat agar Samuel memahami sepenuhnya apa yang akan ia lakukan. Dengan suara yang sedikit bergetar, Samuel mengucapkan dua kalimat syahadat, merasakan kedamaian yang mengalir di hatinya saat ia menyelesaikan setiap kata. Para jamaah yang hadir menyaksikan momen itu dengan air mata bahagia, menyambut Samuel sebagai saudara baru dalam keimanan. Setelah syahadat, Samuel sujud untuk pertama kalinya, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Imam Tariq memeluknya dengan hangat, mengucapkan doa agar Samuel diberikan kekuatan dalam perjalanan barunya sebagai seorang Muslim. Samuel merasa seperti dilahirkan kembali, seolah semua beban dan keraguannya selama ini telah hilang digantikan oleh rasa tenang yang luar biasa. Dengan tekad baru, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menggunakan hidupnya untuk menyebarkan kedamaian dan kebenaran Islam kepada semua orang. Samuel kembali ke gereja dengan hati yang tenang, tetapi ia sadar bahwa apa yang akan ia lakukan adalah sesuatu yang sangat berat dan berisiko. Dalam khotbahnya, ia mulai menceritakan perjalanan spiritualnya, termasuk bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, sebagian terkejut, sementara yang lain merasa penasaran dengan perubahan besar dalam diri Samuel. Samuel menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menghakimi keyakinan siapapun, tetapi ingin berbagi tentang kebenaran yang ia temukan.
Beberapa jemaat bereaksi dengan marah, menuduhnya sebagai pengkhianat, tetapi Samuel tetap sabar dan tidak membalas dengan amarah. Di sisi lain, ada juga jemaat yang tergerak oleh cerita Samuel, mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri dan tertarik untuk mempelajari Islam. Samuel mengajak mereka untuk melihat Islam bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai agama yang mengajarkan kasih, keadilan, dan pengampunan. Dalam pertemuan itu, ia juga mengutip ayat-ayat Al-Quran yang telah memberinya inspirasi, berharap bisa membuka hati jemaatnya terhadap pesan-pesan yang indah. Beberapa jemaat bahkan meminta salinan Al-Quran untuk mereka baca sendiri, menunjukkan bahwa perubahan besar mungkin sedang dimulai di komunitas itu. Meski menghadapi tantangan, Samuel merasa bahwa tugasnya baru saja dimulai, dan ia yakin bahwa Allah akan membimbingnya dalam perjalanan ini. Samuel dan Imam Tariq bersepakat untuk mengadakan diskusi lintas agama di masjid, mengundang para pemuka agama dan jemaat dari berbagai keyakinan. Tujuan utama acara ini adalah menciptakan dialog yang sehat dan terbuka, menjembatani kesalahpahaman tentang Islam yang sering terjadi di masyarakat Swedia. Dalam pembukaan acara, Samuel menceritakan perjalanan spiritualnya dan bagaimana kebencian Salwan menjadi pelajaran berharga bagi dirinya. Ia menekankan bahwa tindakan Salwan bukan hanya melukai Muslim, tetapi juga menciptakan ketegangan antar umat beragama yang berbahaya. Imam Tariq mengingatkan audiens bahwa Islam tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kasih sayang dan toleransi terhadap sesama manusia. Seorang pastor yang hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan kekhawatirannya tentang meningkatnya Islamofobia di kalangan masyarakat. Dialog menjadi semakin intens ketika salah satu peserta bertanya bagaimana Islam memandang agama-agama lain, memberikan kesempatan kepada Imam Tariq untuk menjelaskan konsep toleransi dalam Al-Quran. Samuel menambahkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kebencian, tetapi menuntun manusia untuk hidup dalam harmoni dengan semua makhluk. Audiens mulai terlihat lebih terbuka, bahkan beberapa di antara mereka mengakui bahwa mereka telah salah memahami Islam selama ini. Acara tersebut berakhir dengan doa bersama untuk kedamaian dunia, memberikan harapan baru akan persatuan di tengah perbedaan keyakinan. Setelah menghadiri diskusi lintas agama, beberapa jemaat gereja mulai mendekati Samuel untuk bertanya lebih dalam tentang Islam. Mereka mengungkapkan bahwa kisah perjalanan Samuel telah menggugah hati mereka, mengajarkan bahwa ada jalan lain menuju Tuhan yang penuh kedamaian. Samuel mengajak mereka untuk membaca Al-Quran sendiri, menekankan pentingnya memahami dengan hati yang terbuka sebelum mengambil keputusan. Dalam beberapa pekan, semakin banyak jemaat yang menunjukkan minat untuk belajar Islam, menghadiri kajian bersama Samuel dan Imam Tariq di masjid. Pada suatu sore, sebuah acara khusus diadakan di masjid untuk mereka yang ingin mengucapkan syahadat, disaksikan oleh komunitas Muslim setempat. Suasana haru memenuhi ruangan ketika jemaat gereja, satu persatu, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bimbingan Imam Tariq. Samuel, yang menyaksikan momen tersebut, merasa bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada mereka. Di akhir acara, para jamaah Muslim menyambut saudara-saudara baru mereka dengan penuh kehangatan, memperlihatkan semangat persaudaraan yang tulus. Salah satu jemaat baru berkata bahwa mereka merasakan kedamaian luar biasa setelah mengucapkan syahadat, seperti menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Peristiwa itu menjadi momentum besar, menunjukkan bahwa kebenaran dan kasih sayang mampu mengatasi segala rintangan dan prasangka. Samuel mulai aktif berdakwah di lingkungan sekitarnya, menggunakan pendekatan yang damai dan penuh kasih untuk menyampaikan pesan Islam. Ia bekerja sama dengan masjid untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pembagian makanan dan bantuan untuk para tunawisma, menarik perhatian masyarakat setempat. Samuel juga memberikan ceramah di sekolah-sekolah tentang pentingnya toleransi beragama, mengingatkan siswa tentang bahaya kebencian yang memecah belah. Media lokal mulai meliput kegiatan Samuel, memberikan panggung bagi pesannya tentang Islam sebagai agama kasih dan rahmat. Dalam setiap ceramahnya, Samuel tidak pernah memaksa, melainkan menginspirasi orang-orang untuk belajar dan memahami Islam dengan hati yang terbuka. Ia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran tentang keadilan dan belas kasih, menekankan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Dukungan dari komunitas Muslim memberinya semangat untuk terus melangkah, meskipun menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang menentang. Banyak masyarakat Swedia yang mulai menghormati Samuel, melihatnya sebagai simbol kedamaian dan persatuan di tengah perbedaan.
Di masjid, ia menjadi mentor bagi para mualaf baru, membantu mereka memahami Islam lebih dalam dan menjalani kehidupan sebagai Muslim. Dengan penuh keyakinan, Samuel merasa bahwa misinya adalah menyebarkan pesan Islam sebagai cahaya yang menerangi hati manusia, tanpa mengenal batas budaya dan agama. Dalam upaya membangun jembatan antara umat beragama, masjid dan gereja di Stockholm mengadakan pertemuan bersama untuk pertama kalinya. Samuel dan Imam Tariq mengundang pemimpin gereja untuk menghadiri acara dialog terbuka yang membahas bagaimana agama dapat menyatukan hati, bukan memecah belah. Acara tersebut dihadiri oleh warga dari berbagai latar belakang agama, yang dengan penuh antusias mendengarkan pesan tentang persatuan dan toleransi. Diskusi itu menghasilkan komitmen bersama antara masjid dan gereja untuk menghapus ketegangan antaragama yang sering muncul di komunitas mereka. Samuel berbicara tentang pentingnya mengenal dan memahami sesama, tanpa menghakimi berdasarkan perbedaan agama, dan membahas nilai-nilai universal dalam agama-agama besar. Pemimpin gereja, yang sebelumnya skeptis terhadap inisiatif ini, mulai menyadari bahwa kerjasama antaragama bisa menjadi jalan untuk mengatasi kebencian dan ketakutan yang ada. Acara itu menjadi simbol kolaborasi yang baru, di mana masjid dan gereja berbagi ruang untuk kegiatan sosial dan keagamaan demi kesejahteraan bersama. Warga Swedia yang hadir merasakan manfaat dari dialog ini, melihatnya sebagai langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Masjid yang sebelumnya dianggap asing bagi banyak orang kini menjadi tempat yang penuh kedamaian, sedangkan gereja juga membuka pintunya bagi mereka yang ingin belajar tentang Islam. Kolaborasi ini membawa harapan baru bagi Stockholm, menjadikan masjid dan gereja sebagai pusat kegiatan bersama yang menguatkan persatuan dan menghilangkan kebencian. Dalam setiap ceramahnya, Samuel tak pernah lupa untuk menyampaikan kisah tragis Salwan sebagai pengingat bahwa kebencian hanya membawa kehancuran. Ia bercerita tentang bagaimana Salwan, meskipun pernah merasakan kebencian yang mendalam terhadap Islam, akhirnya mengalami azab yang tak terelakkan akibat tindakannya. Samuel menggunakan kisah Salwan untuk menegaskan bahwa kebencian terhadap agama lain atau kelompok lain dapat menghancurkan jiwa dan mengarah pada penyesalan yang tak terhindarkan. Dengan penuh emosi, ia mengingatkan hadirin bahwa Salwan yang menolak untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya, akhirnya jatuh dalam ketakutan yang tak terobati. Dalam ceramahnya, Samuel mengaitkan kebencian yang Salwan semai dengan kerusakan yang terjadi pada dirinya, sementara Islam mengajarkan kasih sayang dan pengampunan. Samuel menyampaikan bahwa melalui Islam, ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengajak semua orang untuk merenung dan melihat pada diri mereka sendiri, bertanya apakah kebencian yang mereka simpan akan membawa kedamaian sejati atau malah kehancuran. Para pendengar mulai meresapi pesan ini, dengan banyak yang merasa tergerak untuk membuang jauh-jauh kebencian yang mungkin selama ini mereka pelihara. Samuel menyatakan bahwa Salwan adalah contoh nyata bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan suara yang penuh keyakinan, Samuel menutup ceramahnya dengan doa untuk kedamaian, berharap kisah Salwan akan menjadi pelajaran bagi semua orang untuk mencari kebaikan dan kasih dalam hidup mereka. Sebagai hasil dari diskusi lintas agama dan pengaruh ceramah Samuel, sebagian besar jemaat gereja akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat. Sebuah acara besar di Masjid Stockholm diadakan untuk menyambut mereka yang ingin bergabung dengan Islam, dipimpin langsung oleh Samuel dan Imam Tariq. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan orang, yang datang untuk menyaksikan momen bersejarah di mana banyak orang yang sebelumnya berada dalam keraguan, kini bersyahadat. Suasana haru dan penuh sukacita menyelimuti masjid, sementara para jamaah mengucapkan syahadat bersama-sama, merasakan kelegaan dan kedamaian yang datang dengan keimanan baru mereka. Samuel berdiri di depan mereka dengan penuh kebanggaan, melihat jemaat gereja yang dulu ia pimpin kini berdiri bersama untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam sambutannya, Samuel menekankan bahwa ini adalah langkah penting menuju persatuan sejati, yang menghapus semua perbedaan dan memperkenalkan mereka pada kasih sayang Allah. Para mualaf baru ini merasa seakan-akan beban hidup mereka telah terangkat, dan mereka kini merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari. Sebagian dari mereka menangis, mengenang perjalanan hidup mereka sebelum akhirnya menemukan jalan yang terang ini. Acara itu juga diwarnai dengan dialog antara umat muslim dan non-muslim yang hadir,
untuk saling memahami dan menghormati keyakinan satu sama lain. Dengan semangat baru, para mualaf tersebut berjanji untuk menjaga iman mereka dan berkontribusi pada komunitas yang lebih damai dan saling menghargai. Setelah peristiwa besar itu, Samuel yang kini dikenal sebagai Abdullah Samuel, memimpin sebuah gerakan perdamaian yang bertujuan menyatukan masyarakat Swedia dari berbagai agama. Ia mengadakan berbagai kegiatan yang mendorong dialog antara umat beragama, mengajarkan nilai-nilai Islam yang penuh kasih dan pengampunan kepada semua orang yang ingin belajar. Masjid dan gereja di Stockholm, yang sebelumnya terpisah oleh ketegangan, kini menjadi simbol persatuan dan rahmat Allah, tempat di mana umat beragama dapat bekerja sama demi kebaikan bersama. Abdullah Samuel merasa bahwa misinya belum selesai, dan ia bertekad untuk terus menginspirasi orang-orang untuk hidup dengan saling menghargai, tanpa memandang perbedaan agama. Masyarakat Stockholm yang sebelumnya diliputi oleh ketakutan dan kebencian kini lebih terbuka dan menerima, berkat upaya dialog yang telah ia bangun dengan penuh ketulusan. Dalam setiap kesempatan, Abdullah Samuel menekankan pentingnya mengenal sesama dan tidak mudah terprovokasi oleh kebencian yang bisa merusak kedamaian. Sebagai seorang Muslim yang aktif, ia terus berdakwah dengan damai, mengajak masyarakat Swedia untuk melihat Islam dari perspektif yang benar. Dengan dukungan komunitas Muslim dan jemaat gereja yang telah bergabung dalam Islam, Stockholm kini menjadi contoh bagi dunia akan kekuatan persatuan antaragama. Abdullah Samuel merasa bersyukur kepada Allah atas perjalanan panjang yang telah ia lalui, dan ia berdoa agar kedamaian yang telah mereka capai dapat bertahan selamanya. Dalam hati, ia tahu bahwa cahaya baru telah muncul di Stockholm, dan ia berjanji untuk terus meneruskan perjuangannya demi kedamaian dan persatuan di dunia ini.